Salam sejahtera kepadamu saudaraku, terpujilah Tuhan telah menganugerahkan kepada kita hari yang baru. Mari saudaraku kita berdoa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Firman Tuhan saudaraku, renungan kita di pagi hari ini memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas mensyukuri segala rahmat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya dari kitab Roma pasal 5 ayat 5. Dikatakan begini saudaraku, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaryakan kepada kita. Tentu setiap orang pasti memiliki pengharapan. Kita bekerja, tentu ada yang kita harapkan. Kita menyekolahkan anak-anak kita, tentu juga ada yang kita harapkan. Anak-anak bekerja keras, belajar keras, tentu ada yang diharapkan. Semua yang kita harapkan itu, saudara-saudaraku, bagaimana supaya kita berhasil, bagaimana kita sudah memperoleh buah dari apa yang kita kerjakan. Adalah sebuah sukacita ketika seseorang memiliki pengharapan. Apa artinya hidup kalau tidak ada pengharapan? Di dalam Alkitab, saudara-saudaraku, pengharapan itu adalah suatu kepastian. Tidak goyah, tidak menyerah. Pengharapan itu aktif, saudara-saudaraku. Dia dinamis, tidak berputus asa. Pengharapan itu, saudara-saudaraku, tidak pasif atau berdiam diri. Pengharapan itu, saudara-saudaraku, di dalam Alkitab itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh yang saya maksud itu adalah jangkar kapal. Dan bila jangkar kapal ini, sauh itu sudah diturunkan dari kapal, itu yang membuat kapal itu tidak terombang-ambing oleh ombak apapun. Dia akan tetap di tempatnya, dia akan kuat berdiri di sana. Itulah pengharapan yang digambarkan di dalam Alkitab. Barang siapa yang memiliki pengharapan, dia tidak akan pernah tergoyahkan. Dia akan tetap berada di dalam satu energi baru, kekuatan yang baru, yaitu Tuhan itu, saudaraku. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Roma bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Seorang petani, dia melakukan pekerjaannya baik siang, baik ada hujan datang, dia terus melakukan aktivitasnya. Karena apa? Itu dilakukan karena dia memiliki pengharapan di depan bahwa tanaman yang saya tanam ini akan menghasilkan buah dan saya akan memperoleh panen. Sehingga dia tidak memperdulikan bagaimana peristiwa, proses yang terjadi, keletihan, rasa letih, capek, itu tidak diperhitungkan. Dia berkorban untuk itu demi satu, tujuannya adalah pengharapan bisa tercapai. Demikian perjalanan kehidupan orang percaya. Katakanlah saudara-saudaraku, kita sekarang dalam sebuah perjalanan, proses perjalanan menuju titik akhir. Tentu kita tempatkan ada di titik akhir itu pengharapan. Pengharapan itu tidak ada yang lain. Berada di dalam kerajaan Allah dan berada menerima kehidupan yang kekal, atau kita menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Itulah pengharapan kita. Sekarang kita sedang berjalan menuju itu. Kalau sekarang tidak memiliki pengharapan seperti itu, bagaimana mungkin kita sampai di sana? Tetapi dengan pengharapan yang ada itu, saudara-saudaraku, maka segala dinamika kehidupan yang kita jalani saat ini bisa terus kita lakukan, kita lewati, kita menangkan. Karena apa? Itu terjadi karena ada pengharapan di dalam diri kita, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, mari supaya di dalam hidup ini terus terbangun pengharapan. Pengharapan ini yang menjadikan kita tekun, menjadikan kita giat bertekun di dalam iman percaya, di dalam perintah, melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Kalau kita tidak memiliki pengharapan seperti itu, itulah yang sering membuat kita jatuh ke dalam keputusasaan, bersikap apatis, dan tidak ada gairah di dalam kehidupan. Karena apa? Karena pengharapan, kalau dikatakan di sini saudara, tidak pernah mengecewakan. Siapa yang memiliki pengharapan, ingat, dia tidak akan pernah berada di dalam kekecewaan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam
hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi sesungguhnya memang untuk mencapai pengharapan yang ada di depan itu memang adalah karya Kristus. Jadi Kristus yang berkarya di dalam diri kita, yaitu kasih Kristus itu yang sudah ada, itulah yang memampukan kita berjalan menggapai pengharapan. Oleh karena itu, tautkanlah pengharapanmu kepada Kristus. Dengan demikian, kita tidak akan pernah kecewa di dalam kehidupan ini. Bertekunlah, giatlah selalu bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Karena dengan demikian, kita akan memperoleh sukacita yang lestari abadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami mensyukuri firman kehidupan yang telah menyapa kami hari ini. Sungguh Tuhan telah memberikan kami satu anugerah kasih karunia di dalam Roh Kudus untuk mampu menggapai pengharapan yang ada di depan kami, yaitu mahkota kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hidup kami tetap terpaut kepada Tuhan, melekat intim di dalam Tuhan, supaya di tengah-tengah dinamika perjalanan kehidupan kami di bumi ini, kami tidak menyerah, kami tidak berputus asa, tetapi terus melangkah, bangkit ketika ada kesusahan, kesulitan kami hadapi. Karena dengan pengharapan inilah kami akan dimenangkan. Berkatilah seluruh umat Tuhan, saudara-saudara kami yang mendengarkan firman ini, sehingga dengan pengharapan yang mereka miliki, apapun aktivitas, apapun peristiwa yang mereka hadapi saat ini, bisa dilewati dan bisa dimenangkan karena kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kami semuanya. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Berharaplah kepada Tuhan senantiasa, hidupmu akan memperoleh kebahagiaan. Kami ucapkan salam sejahtera dan Tuhan memberkatimu saudaraku.